Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama kami di kelompok 2 dalam kelas praktikum ekonomi koperasi dan UKM. Kali ini kelompok kami akan membahas mengenai konsep kemitraan usaha dalam program kemitraan PT Pertamina dan UMKM Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, saya selaku moderator akan memperkenalkan diri saya dan anggota saya terlebih dahulu. Nama saya Iqbal Gilang Purnama, lalu ada rekan-rekan saya bernama Fauziah Mutia Banun, ada Jihan Fadilah, ada Lailatun Nikmah, dan juga ada Leonita Arsinta. Topik pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu 1. Konsep kemitraan UMKM Indonesia, dan yang kedua, kemitraan PT Pertamina dan UMKM Indonesia. Saya Jihan Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari makalah kelompok kami. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah kelompok usaha dengan jumlah yang paling banyak. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, saat ini di Indonesia telah ada sekitar 64 juta UMKM yang beroperasi, dan jumlah tersebut adalah 99% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Pada tahun 2018, UMKM Indonesia telah berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 117 juta orang dan menyumbang hingga lebih dari 8,5 triliun rupiah terhadap PDB Indonesia. Selain itu, pangsa pasar yang telah meluas hingga berskala internasional membuat UMKM berperan pula dalam pemasukan devisa negara. Data lain dari Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2017 menyatakan bahwa devisa negara yang berasal dari pelaku UMKM ini telah mencapai hingga 88 miliar rupiah. Berbagai permasalahan umum yang dihadapi oleh UMKM Indonesia antara lain adalah seperti keterbatasan permodalan, minim keterampilan dan inovasi, dan juga kendala pemasaran. Untuk itu, dalam mengatasi permasalahan umum tersebut, dibutuhkan adanya kolaborasi dan juga kerjasama. Saya Lailatun Nikmah, H141900017. Saya akan menjelaskan konsep kemitraan. Menurut Herawati 2020, kemitraan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang bersama-sama memiliki perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba. Dalam kemitraan, mitra dan pemilik dapat berbagi harta, kewajiban, dan laba sesuai dengan kesepakatan kemitraan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hubungan kemitraan mencakup alih keterampilan bidang produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi. Selanjutnya, kita masuk ke pola kemitraan. Pola kemitraan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah meliputi kerjasama yang berbentuk inti plasma, dapat berupa subkontrak, berbentuk waralaba, atau berupa perdagangan umum, dapat hanya sebagai distribusi dan keagenan, bisa juga kerjasama bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan atau joint venture, dapat berupa penyemberluaran atau outsourcing, dan bentuk kemitraan lain. Besar atau usaha menengah memiliki hak yang harus dipenuhi oleh mitranya, yaitu usaha kecil, di mana usaha besar yang bermitra dengan UMKM berhak untuk mengetahui kinerja kemitraan usaha kecil mitra binaannya melalui upaya meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan dan mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan, serta berhak membuat perjanjian kemitraan dan berhak untuk membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkarinya. Selain memiliki hak, usaha besar dan usaha menengah yang melaksanakan kemitraan dengan UKM memiliki kewajiban untuk memberikan informasi peluang kemitraan, wajib memberikan informasi kepada pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan yang diselenggarakan, memiliki kewajiban menunjuk penanggung jawab kemitraan, wajib menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan, memiliki kewajiban melakukan pembinaan kepada mitra binaannya dalam satu atau lebih aspek,
Nah, aspek yang dimaksud yaitu meliputi aspek pemasaran, aspek pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, aspek permodalan, aspek manajemen, dan aspek teknologi. Usaha kecil yang bermitra dengan perusahaan besar mempunyai hak memperoleh pembinaan dan pengembangan dari usaha besar dan atau usaha menengah mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen, dan teknologi. Selain memiliki hak, usaha kecil juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap mitranya, yaitu usaha besar. Kewajiban dari pelaku usaha kecil yang bermitra adalah wajib meningkatkan kemampuan manajemen kinerja usahanya secara berkelanjutan sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan usaha besar atau usaha menengah, dan wajib memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh usaha besar dan atau usaha menengah. Saya Fauziah Mutia akan menjelaskan kemitraan PT Pertamina dan UMKM Indonesia. Program kemitraan UMKM Pertamina mencakup hubungan kerjasama dengan usaha kecil yang bertujuan meningkatkan usaha menjadi lebih produktif, efisien, dan profitable. Pola kerjasama kemitraan ini mencakup pola pendampingan, pembinaan, pelatihan yang terarah, serta pemberian fasilitas promosi dan pengembangan pasar. Ada beberapa syarat menjadi anggota kemitraan, yaitu memiliki kekayaan bersih maksimal 500 juta rupiah, milik warga negara Indonesia, perusahaan berdiri sendiri, berbentuk badan usaha perseorangan, telah melakukan usaha minimal 6 bulan, dan belum memenuhi persyaratan perbankan. Ada juga beberapa dokumen yang harus disiapkan sebagai syarat pengajuan pinjaman dana program kemitraan, yaitu form aplikasi program kemitraan, fotokopi KTP suami dan istri serta kartu keluarga, foto suami dan istri ukuran 4x6, fotokopi jaminan, foto tempat usaha 2 lembar, denah peta lokasi usaha, surat izin usaha atau keterangan lurah, serta fotokopi rekening tabungan atas nama pemohon. Program kemitraan ini memberikan bantuan dana dengan waktu tenor selama 6 tahun. Bantuan dana tersebut terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, dana program kemitraan yang digunakan untuk membiayai modal kerja. Dan juga dana ini digunakan sebagai pinjaman khusus. Lama pinjaman dana ini tergantung sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Yang kedua, yaitu beban pembinaan. Beban pembinaan ini biasa digunakan untuk pendidikan atau pelatihan, pemasaran dan promosi hasil produksi, serta dana hibah yang diperuntukkan bagi mitra binaan program kemitraan. Saya Leonita Arsinta Cinara akan melanjutkan materi dari Fauziah, yaitu tentang pemenuhan hak dan kewajiban kedua pihak yang bermitra. Kemitraan antara UMKM dengan Pertamina telah memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Di antaranya adalah telah menjalani perjanjian masing-masing dengan baik, lalu memberikan pembinaan kepada mitranya, dan UMKM telah berkembang sesuai dengan tujuan diadakannya kemitraan tersebut, serta hak dan kewajiban lainnya yang juga telah terpenuhi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan saran dari kelompok kami, yaitu dengan adanya kemitraan dalam UMKM memiliki banyak manfaat baik untuk UMKM tersebut maupun pihak yang menjadi mitra. Selanjutnya, diharapkan ke depannya UMKM dapat memilah perusahaan mitra yang dapat memberi kerjasama dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dengan mitra yang baik dari kedua belah pihak tentu akan dapat membantu perekonomian Indonesia. Diharapkan juga lebih banyak lagi perusahaan yang dapat memberikan bantuan dan kemitraan kepada UMKM agar UMKM ini dapat lebih maju dan berkembang sehingga dapat menopang perekonomian Indonesia. Nama saya Iqbal Gilang Purnama, NIM H141900014. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari paper kami. Membangun sebuah kemitraan dalam suatu bentuk usaha atau bisnis merupakan salah satu hal penting dalam menjalankan usaha tersebut. Dengan adanya kemitraan di antara dua usaha atau lebih tentu menghadirkan banyak manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh. Salah satu contohnya seperti meningkatnya produktivitas yang akan berimbas juga pada peningkatan profit.
Dengan meningkatnya hal tersebut, tentu akan membuat suatu usaha tersebut menjadi lebih mapan lagi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.